Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, menyimpan banyak cerita misteri dan legenda yang menarik bagi masyarakat. Beberapa cerita mistis yang populer di Gunung Ciremai antara lain: kisah Nyilinggi, legenda Nini Pelet, suara gamelan misterius, dan larangan air seni tidak boleh mengenai tanah. Kisah-kisah mistis Gunung Ciremai. 1. Kisah Nyilinggi. Nyilinggi, seorang putri sakti, melakukan tapa di Gunung Ciremai untuk mencapai kesempurnaan spiritual, namun gagal dan meninggal di Batu Lingga. 2. Legenda Nini Pelet. Gunung Ciremai dianggap sebagai kerajaan Nini Pelet, seorang tokoh sakti yang dikenal dalam dunia percintaan. 3. Suara gamelan misterius. Beberapa pendaki melaporkan mendengar suara gamelan di pos 1, yang diyakini sebagai suara makhluk halus. 4. Larangan air seni tidak boleh mengenai tanah. Masyarakat setempat percaya bahwa membuang air seni langsung ke tanah di Gunung Ciremai dapat mendatangkan musibah, sehingga menggunakan wadah untuk menampungnya. Fakta dan tradisi. Gunung Ciremai memiliki nilai sakral bagi masyarakat Sunda, terbukti dari banyaknya situs megalitik dan praktik spiritual yang dilakukan di sekitarnya. Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo, diyakini pernah melakukan perjalanan spiritual ke Gunung Ciremai. Terdapat petilasan Sunan Gunung Jati di Desa Linggajati, tempat ia menanam pohon sawo kecil. Mitos dan tradisi di Gunung Ciremai masih dijaga dan dihormati oleh masyarakat. Terlihat dari praktik-praktik seperti penggunaan wadah untuk menampung air seni. Mari kita ulas misteri di Gunung Ciremai satu persatu. Dengarkan dan simak baik-baik video ini. Pertama, Nyilinggi dikenal sebagai sosok mistis yang pernah melakukan tapa di Gunung Ciremai. Konon ia hendak meneruskan peresmedian yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, seorang wali dari Wali Songo, demi mencapai kesaktian dan kesempurnaan spiritual. Disebutkan bahwa yang ia teruskan adalah persemedian sang kakek, Satria Kawirangan, di tempat yang kini dikenal sebagai Batu Lingga. Di kawasan Batu Lingga, ia pun ditemani dua makan tutul kesayangannya. Namun, upacara spiritualnya tidak berjalan mulus. Akhirnya Nyilinggi gagal meraih tujuan dan meninggal di tempat itu. Ajaibnya, kedua macannya juga hilang misterius tak lama setelah kematiannya. Kedua Nyi Pelet mengisahkan seorang perempuan sakti bernama Nyi Pelet yang hidup pada masa kerajaan kuno di wilayah Cirebon Kuningan. Menurut cerita rakyat, Nyi Pelet awalnya adalah seorang perempuan cantik dari daerah Kuningan. Ada versi yang menyebut ia mantan istri atau selir seorang bangsawan yang kemudian disia-siakan, sehingga hatinya dipenuhi amarah dan dendam. Ia kemudian menuntut ilmu gaib untuk membalas perlakuan buruk yang diterimanya. Nyi Pelet belajar ilmu hitam dari seorang guru sakti di hutan sekitar Gunung Ciremai. Ia menguasai ilmu pelet, kemampuan untuk memikat, mengendalikan, bahkan menghancurkan orang lewat mantra dan energi gaib. Konon, siapapun yang terkena peletnya akan tergila-gila tanpa bisa mengendalikan diri. Selain itu, ia juga disebut menguasai ilmu pengasihan yang luar biasa kuat, serta kekebalan tubuh dari senjata biasa. Nyi Pelet akhirnya berkonflik dengan tokoh-tokoh sakti dari kerajaan sekitar, seperti tokoh dari Kesultanan Cirebon atau pendekar dari Pajajaran. Pertarungan ini biasanya berujung pada kalahnya Nyi Pelet karena kesaktiannya dianggap menyesatkan dan membahayakan banyak orang. Ada yang mengatakan Nyi Pelet menghilang secara misterius di Gunung Ciremai, dipercaya moksa atau lenyap bersama tubuhnya. Ada juga yang percaya ia menjadi penunggu gaib di kawasan gunung, khususnya di lokasi yang dikenal angker, seperti Palutungan atau Gua Walet. Hingga kini, sebagian pendaki dan warga sekitar mengaku masih merasakan aura Nyi Pelet di sana. 3. Suara gamelan. Para pendaki melaporkan mendengar alunan gamelan Jawa dengan lembut dan jelas di tengah pendakian, terutama saat malam atau mendekati puncak, padahal tidak ada sumber musik nyata di dekatnya. Fenomena ini menciptakan aura magis, membuat pendaki merasa terpanggil untuk mencari asal suara, namun seringkali malah merasa terperangkap atau tersesat dalam situasi yang sulit dijelaskan secara rasional. Menurut salah satu pandangan masyarakat lokal, suara tersebut bisa dianggap sebagai ucapan selamat datang dari penghuni Gunung Ciremai. Gangguan makhluk halus.
yang mungkin berniat menyesatkan atau menguji pendaki. Manifestasi dari roh-roh leluhur atau entitas gaib yang menggunakan gamelan sebagai medium komunikasi spiritual. Selain gamelan, ada kisah tentang keberadaan jalak hitam dan tawon hitam yang dianggap menemani atau menguji pendaki selama perjalanan. Juga tertulis bahwa ritual sederhana, seperti menghentakkan kaki 3 kali dan mengucapkan salam dianggap bisa melindungi pendaki dari gangguan gaib. Menurut sejumlah sumber, para pendaki dilarang buang air kecil sembarangan, terutama jangan sampai air seni menyentuh langsung tanah. Sebagai gantinya, pendaki kerap memakai botol atau plastik untuk menampungnya. Menurut masyarakat setempat, membuang air kecil ke tanah dianggap membawa musibah serta kesialan, sehingga banyak pendaki menghormatinya dengan membawa wadah penampungan.